Mengapa kita sering menyangkal ketika berbuat salah? Ini dia KTSP, kuliah 7 menit seputar psikologi. Kadangkala sebagai manusia, kita tidak ingin disalahkan ketika kita berbuat salah. Bahkan kita cenderung berbohong dan menyalahkan orang lain ketika berbuat kesalahan. Misalnya di sekolah kita terlambat masuk dalam kelas, kemudian guru menanyakan dan akan menghukum kita karena kita terlambat. Kita biasanya memberikan alasan-alasan yang menyalahkan orang lain, seperti ban bocor, ojek yang telat datang, dan lain-lain. Sangat jarang sekali kita menyalahkan diri kita sendiri ketika kita berbuat salah. Ternyata fenomena ketidakinginan kita untuk disalahkan berasal dari kecemasan. Timbulnya kecemasan pada diri manusia ternyata pernah dikaji oleh seorang ahli psikolog, yaitu Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa manusia memiliki alam bawah sadar. Jadi setiap perilaku kita semua didasarkan pada alam bawah sadar. Di alam bawah sadar ini terdapat 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah insting atau nafsu paling dasar manusia, seperti makan, minum, dan pemenuhan nafsu lainnya tanpa memikirkan norma dan aturan-aturan. Sebaliknya, superego berisikan tentang apa yang salah dan apa yang benar. Superego ini tercipta dari nasihat orang tua, aturan masyarakat, dan aturan-aturan kelompok lainnya. Kemudian ego adalah penghubung antara id dan superego ke dunia nyata. Ego inilah yang dapat dikendalikan oleh manusia. Jadi, perilaku manusia sangat ditentukan oleh kemampuan ego menghubungkan antara id dan superego, menghubungkan apa yang diinginkan nafsu manusia dan apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh manusia, yaitu superego. Simpelnya, kepribadian kita seperti kuda di lintasan balap. Id yang merupakan insting dasar manusia diibaratkan seperti kuda yang penuh dengan hawa nafsu. Superego ibarat lintasan kuda yang menghalangi kuda untuk keluar lintasan. Dan ego adalah pengendara kudanya yang berperan untuk mengendalikan kuda. Apakah si pengendara ini ingin mengikuti jalur sesuai dengan superego atau melompati lintasan dan mengikuti id-nya? Kembali lagi ke permasalahan bahwa manusia kecenderungannya tidak ingin disalahkan ketika berbuat salah. Menurut Freud, fenomena ini disebut sebagai self-defense mechanism. Jadi ketika kita mengalami kecemasan, kita cenderung mencari alasan untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Menurut Freud, kecemasan muncul karena id dan superego berkonflik dan tidak menghasilkan kesepakatan. Artinya tidak ada kesesuaian antara realita dengan keinginan yang diinginkan oleh id. Contohnya seperti terlambat tadi. Kita sebagai siswa inginnya masuk tepat waktu, tetapi kenyataannya kita malah terlambat, sehingga kita mencari self-defense mechanism, yaitu berbohong, sehingga kita tidak menjadi cemas terhadap kesalahan kita. Kecemasan inilah yang dianggap oleh ego sebagai kesalahan, sehingga secara otomatis ego membentuk self-defense mechanism, atau sistem pertahanan diri. Nah, ada banyak self-defense mechanism yang kita lakukan ketika kita mengalami kecemasan. Setidaknya, Freud mengemukakan 10 jenis self-defense mechanism. Pertama, denial atau penyangkalan. Penyangkalan terjadi ketika kamu berbuat kesalahan dan kamu tidak mengakui kesalahan tersebut. Yang kedua, displacement, pemindahan atau mengeluarkan frustasi dan rasa kesal kepada orang lain atau objek-objek tertentu. Seperti melempar benda, menghancurkan benda, atau memarahi orang lain. Yang ketiga, repression atau pengekangan. Orang yang melakukan repression sebagai self-defense mekanismenya akan menghindari situasi-situasi yang tidak membuatnya nyaman. Seperti menghindari keramaian, tidak ingin ditelepon, dan lebih memilih untuk chattingan ketika ngobrol. Yang keempat, suppression atau penekanan. Orang yang mengalami kecemasan akan cenderung menekan atau tidak menerima informasi yang membuatnya tidak nyaman atau informasi yang tidak ingin dia dengar. Dan sebaliknya, dia hanya ingin mendengar informasi-informasi yang ingin dia dengarkan saja. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang yang termakan hoax, padahal dia tahu bahwa berita itu kemungkinan besar mengandung hoax. Yang kelima, sublimation atau pengalihan. Pengalihan adalah ketika seseorang lebih memilih melakukan dan fokus pada kegiatan-kegiatan tertentu untuk menekan rasa cemasnya, seperti berolahraga, bermain game, dan lain-lain. Yang keenam, projection atau proyeksi. Projection adalah kecenderungan kita memproyeksikan apa yang kita rasa terhadap orang lain. Orang yang melakukan projection merasa apa yang dia rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Misalnya, kamu benci terhadap seseorang dan tidak menyukai orang tersebut. Kita merasa orang yang kita benci itu juga membenci dan tidak menyukai kita. Padahal belum tentu. Yang ketujuh, regression, yaitu kecenderungan seseorang untuk kembali ke fase awal perkembangannya, seperti makan dan tidur-tiduran. Inilah mengapa ada orang-orang yang ketika stres lebih memilih untuk makan ataupun tidur-tiduran di rumah dibandingkan beraktivitas. Dan inilah juga alasan mengapa orang yang mengalami kecemasan biasanya makannya banyak. Yang kedelapan, rationalization atau rasionalisasi. Orang yang jika mengalami kecemasan akan membuat fakta tersendiri yang hanya dipercayai oleh dirinya sendiri. Contohnya, ketika kamu mengikuti sebuah kejuaraan dan kamu tidak juara pada kejuaraan tersebut,
Kamu akan membuat fakta pada dirimu sendiri bahwa tujuanmu untuk mengikuti kejuaraan itu bukan untuk mendapatkan juara, tetapi untuk mendapatkan pelajaran. Dengan mempercayai itu, rasa kecemasanmu akan sedikit berkurang. Walaupun di dalam hatimu, tujuanmu sebenarnya adalah untuk mendapat juara di kejuaraan tersebut. Yang kesembilan, reaction formation atau pembentukan reaksi. Yaitu orang-orang yang memilih bereaksi sebaliknya ketika mengalami kecemasan. Contoh, ketika seseorang tersandung di tengah jalan yang ramai. Biasanya orang yang tersandung di tengah keramaian lebih memilih untuk berekspresi biasa saja dibandingkan kesakitan. Nah, dengan cara inilah dia bisa menekan rasa cemasnya. Contoh lain, ketika seorang laki-laki suka terhadap teman wanitanya. Biasanya dia menunjukkan rasa sukanya dengan cara jahil kepada teman perempuannya tersebut. Yang terakhir, yang ke-10 adalah intelektualisasi. Yaitu seseorang yang lebih memilih untuk menghilangkan perasaan cemasnya dan lebih fokus kepada perasaan-perasaan yang bisa ia kontrol. Nah, mengetahui sistem pertahanan diri atau self-defense mechanism ini sangat penting kita ketahui. Karena dengan kamu mengetahuinya, kamu bisa melakukan self-defense mechanism secara positif ketika mengalami kecemasan. Seperti kegagalan, berbuat kesalahan di sekolah, takut mencoba, dan kecemasan lainnya. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. See you next video.